Hai. You welcome back with us again Yeay. Sama siapa ini? bersama saya Hastin dan Farel. kenapa jadi gitu sih suara kita di Apa sih? DTS. Deep Talk Session. Let's talk about it. Itu Keren. banget. Baru Sekarang prepare banget ya. Iya. Baru wah gimana nih kabarnya setelah mungkin lama udah nggak update ya, sudah nggak update suara kita. Iya, karena minggu lalu kita off ya. Ya betul. Karena saya juga lagi tepar. Aduh, oh gitu. Sin, ada keperluan nggak kemarin? Oh ada banyak Ada ya. banyak. Oh, banyak ya. Iya, Oh. ngurusin By the semuanya. way, ini loh, apa congrats ya buat Dustin ya. Terima kasih, terima kasih, Congrats terima buat kasih Dustin yang semuanya. udah selesai skripsinya. Tinggal Kan habis ya lagi. tinggal nunggu apa namanya? Wisuda. Wisuda. Terima kasih. Masih kamu. Malu deh. Itu sebuah apresiasi. Apresiat ya. Apresiasi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang. Betul. Betul nggak? Betul. Nah. Karena betul. Kita kan lagi ngomongin anak muda ya. Memang butuh sih sebenarnya apresiat. Karena kadang kalau misalnya kita lebih sering ngerasa kayak nggak ada yang peduliin aku. Emang aku sejelek itu ya. Ya kan. Kerap terjadi. Aku tuh udah nyelesain skripsi tapi kok nggak ada apa namanya, nggak ada apresiasinya, Iya. gitu kan, nggak ada kayak diselamatin gitu-gitu. Nggak ada yang didatengin. Nggak ada yang datengin gitu kan. Gitu dong. Curhatnya bagian itu kamu. Oh enggak dong. Kalau aku ada curhat-curhat yang lain, curhat Ya. ceria kita malam ini ya, sore Iya, ini, sore betul. ini. Biar kamu nggak bosan curhat sama aku terus ya Ya, hari-hari. betul. Kita langsung tidak berdua aja. Kita mau Langsung tidak berdua saya. langsung kita sambut karena kita berdua aja. Aduh ini kenapa sih jadi meliput chatting ya? Karena Kita diselamati. sambut saja Langsung saja. pembicara kita, pembicara nggak tuh? Wis. Narasumber kita yang luar biasa, Tuh. Pastor Albert. Halo Hastin, halo Farel. Halo. Kita Ya. ketemu lagi. Betul. Shalom semuanya. Shalom, Gimana nih shalom. kabarnya Pastor Albert? Great, luar biasa. Mantap. Wah, Keren, sih. selalu semangat. Aku merindukan ngobrol-ngobrol bareng sama Pastor Albert, Oh ya? sama pastor-pastor yang luar biasa. Iya, betul, kan. betul. Sama Pastor Albert nih karena apa ya? Karena kita udah pernah ketemu sebelumnya di retreat komunitasnya. Tuh. Ya. Hari pertama aku yang kayak jadi bantuin beliau untuk ke kamarnya, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Gitu. Keren. Wow. Pembina Yes. pembina kita lagi berhalangan hadir, belum hadir Oh waktu gitu, itu. Iya. Jadi aku yang dipasrahin. Gitu. Spesial ya kamu merasa Spesial, iya spesial ya. karena dengan kesempatan-kesempatan kayak gitu tuh jadi apa ya, dapat banyak pengalaman Betul. yang akhirnya bisa ketemu sama orang-orang hebat gitu, yang Iya, akhirnya betul. bisa Ngulik. ngulik-ngulik tentang kehidupan, tentang pelayanan, tentang kerohaniannya gitu-gitu. Mungkin pernah Keren. nggak kalau Apa? suruh apa namanya Hah? apa sih namanya, kalau aku sih nyebutnya LO-in ya. Oh iya. Iya. Sama lah ya sama. Sama ya, bener ya, LO ya. Hospitality boleh. Hospitality. Hospitality ya. Gitu. Hospitality yang kayak belum sih. Belum ya? Belum ya, tapi kayak kalau misalnya pernah apa namanya kayak mimpin ujian di depan pester tuh pernah ya. Jadi kayak kan itu kayak di depan pester labor juga deh, ya nggak sih? Iya kayaknya ya. Iya. Iya, kayaknya kita berdua pernah sih. Iya tuh betul. Pernah. Pester labor inget toh. Keren. Mantap. Kalau lihat nih Pastor Albert juga lagi sibuk ya akhir-akhir ini ya. Story-nya kemana-mana terus nih. Iya nih, keren. Lagi melalang buana. Iya betul. Aduh, nggak juga lah. Puji Tuhan ya Pastor ya, lumayan Ya, bisa melayani di mana-mana kayak gitu. Guys, Oi, aku mau curhat nih. Mumpung ada Pastor Albert nih. boleh. Kemarin nih kan aku kan abis, ya biasalah namanya pekerja di gereja ya. Pasti kan gesekannya sama orang gereja dong, nggak mungkin sama orang luar ya. Ya itu bisa jadi juga sih, tapi ya sering. Nah, bagaimana tanggapan Pastor Albert nih dengan orang-orang yang
ya bisa dibilang wah ini agak-agak sensitif dan agak keras ya. Aku ngomongnya gimana ya? Agak takut sendiri juga nih kalau ngobrol ini. Tapi aku tidak menjatuhkan satu pihak atau apa ya. Tapi emang Oke, ini oke. terjadi di banyak gereja. Jadi Hmm. bagaimana tanggapan Pastor Albert yang kalau pelayanan tuh sedikit bermuka dua gitu. Pakai pakai topeng lah, pakai topeng. Jangan bilang bermuka dua, pakai topeng lah gitu. Hmm, Kira-kira nih. oke, tak jawab ya. Boleh. Yang pertama sih gini sih, gesekan itu adalah hal yang biasa sih. Hmm. Betul. Benturan itu hal yang biasa. Yang nggak biasa itu kan responnya kita, Iya, ya betul. kan? Jadi responnya kita bagaimana itu menentukan ke depannya akan jadi seperti apa. Hmm. Nah, jadi kan seperti Bible berkata kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Tentunya selama kita itu masih berhadapan dengan manusia yang terdiri dari darah dan daging, orang-orang seperti ini pasti akan punya potensi mengecewakan kita, Iya, melukai kita, dan Hmm. tentunya kan masing-masing orang apa ya, betul memang mereka punya kelebihan, iya. tapi jangan lupa bahwa satu paket mereka juga punya namanya kekurangan dan kelemahan. Hmm. Nah, ini tinggal kitanya sekarang. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya tetap sehat gitu ya. Iya, iya, iya. Enggak terkontaminasi, hati kita tidak teriritasi karena kan Hmm. urusan menjaga hati kan bukan Tuhan ya. Iya, Jadi kan betul. apa kan kita sering kali kita berdoa, Tuhan jaga hatiku, padahal nggak seperti itu. Urusan Hmm. menjaga hati itu urusan. Ah, Pastor, maaf. Suaranya hilang. Suaranya menghilang nih. Mungkin sinyal atau ada. Nah, tadi bahas-bahas tentang pelayanan ya tadi Ya ya betul. tentang Gesekan. respon, gesekan. Mm-mm. Ya benar sih yang dibilang sama Pastor Albert ini benar sih. Aku bingung gitu cara ngeresponnya tuh sebenarnya gimana. Ya. Gitu Ya, kan. ya, Satu ya. sisi aku tuh pengen pengen berusaha kasih yang terbaik gitu kan. Tapi oh belum belum masuk Pastor. Belum masuk Belum bisa. soalnya. Ya. Tapi di satu sisi rasanya tuh kayak aduh kok aku gini banget ya. Ya, ya Aku tuh betul betul. jadi ceritanya tuh gini teman-teman ya Hasti. Oke. Nah, jadi aku Men- tuh lagi em, apa ya berinisiatif punya inisiatif atau punya punya plan Hmm. atau ide ya Ide. dengan memberikan eh jadi kita kan kalau di gereja tuh ada absensinya lewat scan Oh scan iya iya. scannya tuh pakai tab gitu Oh iya. Di kerjaku juga sih. ya kan sama kita aneh kali kau. Oke oke. Nah, ternyata sempat ada beberapa konflik perihal itu dan juga aku pun merasa kayak kalau nggak ada aku nih jadi Biar. jadi iya jadi nggak ter apa ya nggak Tertata. terorganisir Oke. terorganisir dan nggak ada apa namanya nggak terjadi gitu loh Heeh. tabnya tuh nggak ada gitu loh jadi Oke. kayak bergantung sama akunya Iya gitu. iya iya iya. Nah, terus jadi kayak apa ya kok harus bergantung sama aku nah aku tuh ngerasa ya udahlah tak tak lepasin dulu aja lah gitu kan aku ngerasa kayak nanti dulu lah biar orang-orang lain tuh pada notice kalau misal nggak ada tab tuh juga ternyata nyusahin gitu kan juga Heeh. ternyata tuh mereka butuh Hmm. tab gitu Ya nah oke. nah itu tanggapan Pastor Albert sendiri tuh gimana nih dengan Sama. aku yang berespon seperti itu kira-kira nih udah tadi sempat Tadi dengerin dikit hmm, nggak belum, tadi keputus. Tadi oh tadi keputus, sorry. keputus. Nah, Mm-mm. jadi intinya itu aku punya satu ide yang akhirnya idenya tuh jadi kayak bergantung banget sama aku. Padahal aku tuh juga butuh orang-orang lain untuk backup aku, gitu kan. Nah, Iya. terus kalau misal ide ini tuh nggak ada akunya, aku nggak gerakin, ya ya udah nggak jadi aja, gitu. Tapi kalau giliran Hmm. aku, ya tetap ada gitu. Padahal aku tuh nggak selalu bisa standby gitu, karena aku Mm-mm. juga ada pelayanan yang lainnya di sekolah minggu atau jadi singer di ibadah raya gitu-gitu. Jadi kayak ya Iya. dilema sendiri sih dan aku mengambil respon Mm-mm. kayak "Ya udahlah aku nanti dulu lah tunggu sampai ada orang yang benar-benar mau bantu aku. Jadi kayak ya mungkin ini agak
keras buat beberapa orang ya, kayak tak tinggalin dulu sementara sampai orangnya tuh ngerasa, misalnya itu kayak gitu. Hmm. Tuh. Ya, Kira-kira di Pastor Albert sendiri gimana nih? ya, aku tak melanjutkan yang tadi dulu, yang keputus tadi itu ya. Boleh, Iya, boleh, iya. boleh. Betul, Responnya betul, bagaimana betul. ya? Jadi yang pertama, supaya kita tidak kita bisa menjaga hati, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal, pelayanan kita jadi berkat, maka yang pertama kita juga harus menetapkan boundaries. Kitalah Hmm, yang menetapkan batasan dulu nih, hubungan kita satu dengan lainnya seperti apa. Kan kalau kita melihat satu hubungan bagaimana cara kita membangun hubungan, itu seperti kayak orang itu gini. Kalau kita punya rumah gitu ya, tentunya kan ada bagian-bagiannya. Ada di luar pagar, dalam pagar, ada ya, teras, betul. ada ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Dan disitulah kita bisa meletakkan untuk orang-orang tertentu, bahkan even mungkin satu pelayanan, nah kita taruh mereka tuh di mana sebetulnya. Hmm, Contoh, ada orang yang cukup say hi aja gitu. Yang penting udah say hi, halo apa kabar, baik, dan nggak usah terlalu deket ya ya, ya. gitu. Karena Hmm, bukan apa-apa. Ini kan demi kebaikan kita gitu ya. Kita bisa melihat Tuhan dengan hmm, maksimal, tidak tergitasi. Memang kitanya yang harus pinter-pinter menetapkan hmm, boundariesnya. Dengan siapa kita berteman, circle kita kan kita yang menentukan ya, ya. seperti apa. Jadi yang pertama itu menentukan boundariesnya, batasan-batasannya. Oh, ini orang ini di mana posisinya? Oh, ini orang ini ini deket, oke nih. Karena ini orang ini membangun hidup aku, menambah nilai dalam hidupku, terus menambah upgrade buat kehidupanku, kualitas hidupku naik. Nggak apa-apa orang seperti ini kita taruh di circle-nya kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Hmm, orang ini kayaknya toksik deh buat aku. Hmm. Untuk orang toksik ya tentunya ya kita taruh, nggak mungkin tuh kita taruh misalnya di ruang tamu ya, atau ya, ruang keluarga, ya mentok juga ruang tamu gitu loh. ya, Iya. Ya, ya. ruang tamu mentok gitu udah nggak bisa dibawa kemana-mana lagi gitu. Jadi Hmm, kita lah yang menentukan. oke, Maksudnya ruang oke. tamu tuh gimana? Toh kita masalahnya kan satu pelayanan dan mungkin masih bisa ketemu atau pelayanan bareng, ya nggak apa-apa. Jadi kita hanya sebatas itu. Terus responnya Hmm, bagaimana kalau ada orang-orang yang bermuka dua dalam pelayanan? Bagi saya sih, ya itu tanggung jawab pribadinya dia ke Tuhan sih, hmm, gitu. oke, oke. Dan one day suatu hari kelak juga pasti orang begini tuh pasti akan terima konsekuensinya dari apa yang dia lakukan. Mana Hmm, ada sih orang super percaya sama orang yang bermuka dua tuh nggak ada, gitu oke. loh. Kalau dia bisa menjelek-jelekan orang di depanku, ya berarti ya dia juga bisa melakukan hal yang sama pada orang lain gitu loh. Ya, Dia ya, bisa ya. menjelekkan aku di depan orang lain juga. Hmm, Jadi orang yang begini sebetulnya adalah orang-orang yang nggak bisa dipercaya. hmm, Nah, one day orang seperti ini akan makan buahnya gitu. Akan hmm, menerima yang namanya konsekuensinya. Ya. Jadi kalau aku sih lebih udahlah fokus aja dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Aku hmm, berikan yang terbaik, aku lakukan yang terbaik. ya, Entah Mm-mm. ini orang-orang model gimana, terserah gitu. Bagiku ya, aku melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kembali ke Kolose pasal 3:23. Lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan dan ya. bukan untuk manusia. Itu aja Oke. kalau aku. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Tuh. Kalau kalau menanggapi yang tadi aku cerita itu gimana, Mm-mm. Pastor? Nah, kalau dari aku sih gini sih. Sesuatu yang tidak bisa digantikan adalah tidak sehat. Contoh, Hmm, contoh. Karena ini terjadi juga ya dalam satu komunitas kami juga di salah satu kota. ya, Hmm. ya. Ketika Mm-mm. pemimpinnya tidak ada, maka tiba-tiba komunitasnya hilang aja, bubar. Oh. Oh, Karena sangat ketergantungan dengan satu pemimpin ini. Ketika hmm, pemimpin ini pergi keluar kota karena bekerja, ya, terus nggak ada orang yang ngerti bahwa how to handle this, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara ini koordinasi ibadahnya gimana. Jadi finally ya bubar. Mm-mm. Jadi ya, segala ya. sesuatu yang tidak bisa digantikan, apalagi dalam suatu organisasi, itu pasti nggak sehat. Hmm, Justru semakin kita tuh punya pengganti, justru semakin sehat. Karena kenapa? oke. Karena kita tahu seandainya kita tidak bisa melakukan fungsinya, maka ada orang lain yang bisa membantu atau handle Ya, sehingga fungsi itu bisa berjalan
Dan komunitas kita tetap bisa jalan tuh, ibadahnya jalan, penggembalaan jalan, pahalanya jalan gitu ya. Ya. Walaupun tanpa kita, itu justru baru sehat. Ya, ya, Jadi ya. kalau apa-apa harus kita, itu menandakan bahwa nggak sehat. Berarti it's okay ya if I take a break gitu. Maksudnya kayak membiarkan Mm-mm. orang-orang ini tuh sadar bahwa ya memang aku nggak harus dijadiin sebagai apa yang ketergantungan itu, yang orang yang digantungi itulah gitu harusnya. Mm-mm. Gitu Iya, ya. jadi Oh. beri pengertian sih. Aku lebih suka ngasih pengertian orang ya. Hmm. Kasih pengertiannya, understandnya kenapa sih saya melakukan ini, tujuannya apa sih, gitu. Ini lu baik lu untuk kedepannya, gitu loh. Jadi Ya, ya. ada pengertiannya gitu loh. Kadang kalau kita langsung main seperti itu dan tidak ada pengertian, orang tuh bisa salah paham, orang tuh bisa Ya, salah ya. ngerti. Maksud Ya. kita baik, tapi Mm-mm. ketika maksud baik itu tidak tersampaikan dengan baik, maka terjadi miskomunikasi. Jadi emang Mm-mm. penting untuk dikomunikasikan karena komunitas kita tuh bisa berjalan baik, lancar dan sebagainya tuh 80%-nya tuh ditentukan oleh komunikasi yang baik. Ketika Hmm. komunikasinya nggak Ya, lancar, ketika komunikasinya ada yang miss, ya udah tuh mulai tuh dari situ tuh ya. lack of communication lama-lama sampai ke trust. Itu yang bahaya. Ya, ya. Mm-mm. Kalau kalau aku sendiri sih sebenarnya udah sempat mengkomunikasikan ya. Maksudnya ada juga yang Mm-mm. menyarankan ya kamu coba koordinasi sama ini sama itu Mm-mm. dikomunikasiin gitu. Kamu ternyata tuh butuh orang, butuh backup gitu. Nah, aku udah coba buat ngomong sama pemimpinku, 2 orang bahkan, tapi sampai sekarang tuh masih belum ada solusinya dan masih belum ketemu lah Mm. orangnya gitu. Bukan ketemu orangnya sih, lebih ke kayak kayak sepertinya belum disampaikan apa yang menjadi ke kesusahannya aku gitu kan. Gitu. Mm-mm. Jadi ya aku mengambil tindakan sendiri sih sebenarnya, kayak ya udahlah aku take a break dulu lah, kayak setidaknya biar orang-orang notice gitu kalau ya memang ini tuh tidak bergantung sama aku gitu. Iya, Gitu. iya, Tuh. iya. Tin, kamu Mm-mm. ada yang Mm-mm. mau ditanyain nggak, Tin? eh Kamu ini kan habis selesai skripsi ya, kongres ya, Resti. Bahas terus. Ya, terima kasih ya. Wah, iya, 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 iya. Selamat, Hastin. Ya, terima kasih. Hebat, Pastor hebat, Albert hebat. komen tahu. Oh iya, Iya, oh iya, Mas Albert komen apa? komen deh kayak congrats gitu. Oh iya, oh wah. Iya, Pastor. Yes, sama-sama dengan senang hati. Kalau nanya, itu di luar skripsi ya, nanya Itu ini ya. skripsi. Ya betul. Oh Hmm. iya ya. Saya mau nanya gitu kan. Kalau misalnya tadi kan Pastor Albert bilangnya kalau nggak tergantikan tuh malah nggak sehat gitu kan. Maksudnya Mm-mm. itu dari pribadi kamu yang memang merasa kok aku nggak pernah diganti gitu. Nah kalau Oh misalnya kamu, oh aku tahu nih. Kayaknya ngarahnya kemana nih, aku tahu nih. Coba 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 tanya dulu deh. nah kalau misalnya posisinya adalah merasa kok aku yang diganti gitu loh. Maksudnya Master kayak kok aku digeser ya, kok aku kayak kok aku dilupakan atau kok aku kayak kayak gitu merasa kok aku malah yang diganti sih kayak gitu loh Misal Master. misal contoh kasusnya apa nih? Loh, aku tanya beneran ini kan tadi kan aku ada contoh kasusnya. Ya, Nah, saya aduh apa ya untuk misalnya kasus nih yang biasanya dijadwal di pelayanan gitu kan, jadi ya kayak jarang dijadwal pelayanan. ya kayak gitu Halus itu digeser gitu. dan itu digeser atau dilupakan atau kayak yang lain kayak gitu loh yang lain Nah, diganti sama yang lain kayak gitu gitu kan oke. sebenarnya Ya. eh, sebenarnya obrolan ini tuh sudah pernah diobrolin gitu loh Pastor sama Pastor-Pastor yang lainnya kayak misalnya Hmm. kita harus aku jadi takut sorry. Kalau misalnya kayak kita apa namanya kalau obrolan aduh jadi gobleng deh. Apa sih? Apa sih? Jadi kita udah pernah ngobrol sama beberapa pastor juga yang membuka hati aku kayak oh kamu sebenarnya nggak boleh terlalu sakit hati soal itu kita harus menerima kayak gitu. Ya, tiap Aku sudah orang tuh insight-nya beda-beda. Jadi gitu kita kan. juga menanyakan hal ini juga ke orang lain juga. Iya Jadi kita betul. semakin menambah wawasan dan semakin menambah gimana kita harus ngerespon gitu Iya loh. betul betul banget. Nah itu jadi Hmm. harus nggak boleh sebenarnya bukan nggak boleh sih sebisa mungkin untuk tidak sakit hati dan menerima kayak gitu. Tapi aku sudah berusaha terus Pastor aku sudah sangat terus maksudnya kayak berusaha ya udahlah kayak gitu-gitu. Apa sih? Tapi
Hilang-hilangan. Lihat nih Master, gitu ya Master ya. Loh, ini mengingatkan Iya supaya ya. nggak hilang-hilangan Nah, gitu. nah itu juga Mm-mm. kayak kayak aku mengganti pikiranku yang sakit hati ini dengan kayak gitu, kayak ya memang kayaknya aku yang salah atau memang akunya yang kayak gini-gini kayak gitu. Tapi kan namanya juga manusia ya, Pastor kan pernah merasa kayak "Ih, kok gini ya, lo kok gini ya kayak gitu." Nah, gimana pendapat dari Pastor Albert? Ya, ini yang Mantap. menurutku juga dari gereja ya, terutama juga kita tuh gini. Biasanya kita itu lebih mengenal kata sabbatical gitu ya. Hmm. Sabbatical, sabbatical, sabbatical. Mm-mm. Entah salah, entah yang dilakukan benar, selalu pakai kata kamu sabbatical dulu ya. Apa tuh? Padahal Sabbatical tuh apa sih? menurutku sabbatical tuh istirahat. Oh, oke. Nah, padahal menurutku perlu ada satu kata lagi. Gereja perlu ada satu kata lagi, ada disiplin, ada yang namanya sabbatical. Hmm. Sabbatical itu kita ambil bukan karena kita berbuat yang namanya kesalahan. Mm. Ya. Sabbatical itu contoh gini, contoh aku ya. Aku Hmm. nih pelayanan terus. Ini kan Desember nih. Ya, Desember ya, aku ya. mau rencana mau izin. Aku mau rehat. Aku mau Mm-mm. istirahat. Nah, itu yang aku sebut sabbatical. Ya, betul. Loh, artinya apa? Aku nggak di jadwal pelayanan. Hmm. Bukan berarti aku buat kesalahan loh ya. Ya, Mm-mm. Tetapi betul. aku memang butuh waktu untuk istirahat. Gitu. Bukan karena membuat suatu kesalahan, bukan. Ya. Tapi kalau disiplin, nah ini disiplin itu diberikan pasti karena adanya mungkin ada kesalahan yang dibuat, entah Hmm. apa, entah apa, entah apa. Nah itu yang perlu Mm. kadang sebagai pemimpin itu perlu memberikan ya sesuatu Peringatan. penjelasan penjelasan yang jelas. Hmm. Kenapanya itu dijelaskan supaya tujuannya adalah yang bersangkutan kayak Hasin tadi bilang jangan sampai dia sakit hati gitu. Ya, ya. Karena semuanya jelas. Loh kamu nggak tak jadwal dulu ya. Kenapa? Karena contoh nih ya, contoh. Ini cuma contoh doang. Hmm. Contoh, ini kamu udah absen nih di Komsel sekian lama, misalnya lu ya, misalnya. Kamu udah lama nih nggak Komsel kamu nih jarang dateng gitu. Sedangkan kan Hmm. kita harus kita tertanam di gereja, baru Mm-mm. kita pelayanan, misal begitu. Terus Hmm. maka dari itu kamu ya mungkin nggak tak jadwal dulu gitu. Sebagai Hmm. bahan buat supaya koreksi, evaluasi diri gitu ya. Ya, Menurutku kalau ada itunya sih jelas sih. ya. Jadi dari situ kan orang bisa ngerti, oh aku ini dibeginikan, dikasih disiplin, dikarenakan aku ini jarang ke Komsel. Maka dari itu datanglah Komsel kan gitu kan. Hmm. Nah, Berarti berarti tertanam. kayak terlepas terlepas dari apa respon dari si Mm, orang yang tidak kita, maksudnya mm, orang yang target ini, misal mm, kita jadi mm, pemimpinnya nih, kamu mm, nggak tak jadwal dulu ya karena kamu jarang datang komsel, bla 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 bla. mm, mm. Nanti terlepas responnya dia kayak apa, jadi kayak mikir, oh kamu kok jadi keras banget sih, kenapa kok gini 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 gitu kan? Mm-mm. Atau terlepas dari responnya dia yang kayak bisa menerima itu gitu kan? Kadang kan respon orang-orang Nggak kan beda terima ya, ya. ada yang nggak terima, ada Nah, yang menerima, ada yang kayak malah Betul. nah, keluar gitu kan, mental gitu kan? iya. Itu Kesalahan gimana? banyak pemimpin itu ngasih disiplin, tapi tidak ada yang namanya pendampingan. Wah, keras ini. Jadi orang tuh merasa aku kok kayak ditinggal ya. Iya Aku betul. kok kayak orang dipunish ya gitu loh. Iya iya iya. Aku kok kayak orang Akhirnya, dihukum ya. akhirnya Tapi nggak nggak ada dilakuin ya pendampingan udah gitu. apa-apa. Iya. Hmm. Iya Contoh iya. nih, contoh nih, contoh. Tak kasih contoh nyata. Dulu, tapi ini orangnya sudah puji Tuhan, udah nikah dan punya anak ya. Udah istrinya hamil. Hmm. Dia itu sudah 3 tahun skripsi kagak lulus-lulus. Wah. Pelayanan terus. Hmm. Aku udah berkali-kali negur dia. 2 tahun atau 3 tahun ya? Mungkin 2 tahunan lah. Mm-mm. Tak tegur berkali-kali. Dikerjain skripsinya. Dikerjain Hmm. skripsinya. Supaya jangan sampai hidupmu jadi batu sandungan buat orang-orang yang kamu pimpin. Dan Hmm. akhirnya nggak dikerjain juga. Akhirnya yang aku lakukan adalah, mohon maaf ya,
ini aku stop dulu nih pelayananmu nih 3 bulan. Ya. Aku percaya kamu bisa. Mm-mm. Aku Hmm. percaya kamu mampu menyelesaikan skripsimu. Aku udah banyak lihat orang-orang tuh menyelesaikan 3-4 bulan juga selesai. Hmm. Asal fokus. Ya, Ya, ya. ya. Nah, ketika aku lepas, kamu planmu apa aja? Ini, penggembalaan, ini. Oke, udah, aku yang handle. Udah, Hmm. kamu ngerjain skripsimu. Tapi sembari tak pantau. Sampai di mana skripsinya? Bab Hmm. 1 kok. Sampai di mana skripsinya? Bab 2. Tiba-tiba mau sidang. Kok aku mau sidang. Good. Kita berdoa, sembayang. Nah, itu. Sampai Wes. dia lulus. Wah, Kalau diperlakukan begitu, orang tuh terima. iya, betul, betul. Wah, keren banget Tapi ini. kan kebanyakan kan kayak mainnya, udah nggak usah jadwal gitu. Loh Iya, iya. kenapa? Ini Betul. pokoknya gitu loh. Kamu Ya udah tahu pokoknya. gitu. Iya, iya. Namanya pokoknya nggak bisa begitu. Orang bikin orang sakit hati gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Jadi kalau ada penjelasannya jelas, sebabnya jelas dikasih tahu, terus kenapanya juga terjawab, terus ada Mm-mm. pendampingan, ya Mm. kan baik-baik aja aku rasa. Iya, 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 iya. Walaupun tetap rasanya nggak enak ya bagi yang mengalami, bagi yang ditegur itu pasti nggak enak. Ya. Cuman pasti lebih baik. Hasilnya Betul. pasti lebih baik dan ketika dia besok melayani akan jauh lebih stronger, akan jauh lebih kuat. Ya, betul, betul. Itu Dia betul. akan comeback tapi stronger, lebih comebacknya stronger, akan lebih kuat Ya, dari betul. sebelumnya. Hmm. Hmm. Mungkin Gitu. mungkin kalau Jadi aku kayak boleh bounce cerita, back, jadi kayak dia Hah? dipantulkan gitu kan. Orang dia dibanting tapi ntar akan melesat lebih tinggi. Tinggi. Iya, betul, Betul. betul. Betul, betul. Mm-mm. Mungkin kalau aku boleh cerita, aku juga pernah mengalami hal-hal seperti itu sih. Maksudnya kayak aku berada di bawah, maksudnya kayak ya kamu nggak usah pelayanan yang sampai gini-gini banget lah, Mm-mm. karena ada satu dan lain hal gitu kan. Aku dikasih tahu sih alasannya. Kamu tuh ini, Mm. kamu itu gitu. Oh, Mm. untuk beberapa orang, contohnya aku yang memang bisa menerima hal kayak gitu, ya jadi sadar diri, maksudnya kayak, oh ya berarti memang aku ada harus yang dievaluasi nih gitu kan, Mm-mm. Ya. harus di mengintrospeksi diri sendiri gitu kan. Nah pada akhirnya mulai menunjukkan sebuah progres bahwa eh, oke nih udah mulai nggak kayak dulu lagi nih gitu Mm-mm. kan. Mm. Malah bener ya pelayanannya jadi lebih memberkati, jadi lebih dipakai Mm. lebih lagi gitu. Karena Nah. itu ya, kalau pada saat itu sih aku tidak mendapat pendampingan itu gitu kayak ya udah gitu. Cuman memang dikasih tahu gitu. Cuman dikasih tahu bahwa alasannya bla 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 gitu. Tapi Ya. nggak 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 yang sampai didampingi banget gitu. Mm. Ini bagus Mm. ya menurutku, karena nggak semua orang eh, tahu ya, maksudnya ya udah disiplin disiplin aja, aku nggak peduli apa responmu, yang penting kamu tak offin gitu karena Iya, kamu iya. nggak bener gitu Betul, kan, betul, betul, betul. hanya Betul, gitu. betul. Betul, betul. Kamu kenapa kok betul betul, oh kamu ngerasain gak didampingin ya ini? Sebenarnya enggak, sebenarnya contoh-contoh dari Blazer tuh nyata ya. Nyata. Contoh itu Oh, sudah. kamu ngalamin sendiri. Oh. Enggak. Iya, betul, betul. Tapi memang eh, kadang ini mungkin bisa nanti ditanggapi juga sih sama Pester, kayak aku ini termasuk, bukan termasuk sih, aku tuh salah satu pemimpin juga Pester di pelayanan di sekolah minggu kayak gitu. Nah otomatis kan ada dari teman-teman pelayanan yang lainnya yang pokoknya di apa ya divisi ya, Satu divisi. satu divisi Ya. gitu. Ada yang kayaknya memang kurang di bidang itu. Kita kan kadang kita biasanya pelayanan kan nggak harus bagus banget kayak gitu kan. Ya. Nah, memang ini sedikit kurang sampai akhirnya dia membuat kesalahan beberapa kali kayak gitu, Setidaknya Wester. kita bisa melihat mana orang yang memang melayani pakai hati sama orang Ya, yang melayani hanya mm, rutinitas gitu, iya betul. Pastor. Nah, tapi ini memang sebenarnya aku tahu orang ini memang mau benar-benar melayani sebenarnya untuk Hmm. para sama Pester. Nah, tapi memang kayaknya memang bukan di bidangnya ini gitu. Nah, karena orang ini lebih tua pesannya tuh aku kayak aduh gimana ya negurnya ya, aduh gimana ya ngomongnya ya kayak gitu, karena kayak apa ya pepekewoh kayak gak enak gitu. Ya. Sampai akhirnya ternyata yang bilang tuh malah yang orang lain tanpa berpikir panjang kayak udah deh mending kamu langsung usah pelayan aja kayak gitu. Nah kayak Ah, tidak ada Oh. komunikasi dengan aku dan seperti apa, bahkan akhirnya sampai malamnya itu dia
ya nggak mau ngepasin, tapi kok cuman di saat malam itu dia langsung kayak aku mundur aja ya dari divisi ini kayak gitu. Itu kayak aku pribadi sebagai ketua tuh sebenarnya sedih sih sebenarnya, kayak mungkin caranya penyampaiannya salah, nggak kayak lu gak tahu deh. Oke, sorry nih. Nonton. Terus kayak penyampaiannya mungkin salah, terus akhirnya tapi untungnya sih aku ajak ngobrol ya, eh, dia bisa menerima kalau memang bukan di divisinya seperti yang di sini kayak gitu sih Pastor. Terus habis itu eh eh sebenarnya akhirnya aku bukan pindahin sih, dia juga pelayanan di bidang lain dan memang dia bagus banget di pelayanan yang di bidang lain itu. Aku jadi kayak eh dari pelayanan dari apa ya, dari pengalaman ini kayak ya sama kayak yang tadi Pastor bilang sama yang kayak Farel juga bilang, kayak kalau pas kita off tuh bukan itu juga kayak nggak ada pendampingan sih Pester, tapi dia malah jadi melejit, terus jadi kayak melayanannya bagus banget di bidang lain kayak gitu. Nah, Ya. kalau misalnya mau nanya ke Pester aja kayak gimana cara kita, kan tadi kita kan merespon seperti apa masukan-masukan. Nah, gimana kalau kita yang memberi masukan ke orang kayak gitu. Hmm. Apalagi Ya, mungkin ada yang lebih tua juga kayak gitu. ya. Kalau aku kalau aku ya jadi pemimpinnya, yang aku lakukan misalnya ke Hastin atau Farel, aku akan tanya sama Hastin sih. Hastin, gimana pelayanan kamu selama ini? Apakah kamu merasa kamu bertumbuh? Apakah Hmm. kamu tuh sudah maksimal atau belum gitu kan? Jadi kita tuh ngasih tahu sambil nge-review, tapi sambil ngasih tahu bahwa dia itu punya potensi yang lain, Iya. ada keunggulan yang lain gitu loh. Ya. Ini harus pintar Dan ngomong kita ya, Pastor ya. mengarah, Mm-mm. Hmm. Dan ujung-ujungnya nanti kita arahkan, mau nggak dicoba di sini gitu? Karena Mm-mm. kok aku lihat dan aku rasa kok kalau kamu di sini, kamu tuh pasti pelannya akan jauh lebih berdampak. Jadi kan Hmm. intinya kita nggak ngusir Ya, gitu ya, loh. ya. Iya. Kita nggak ngusir, nggak nyuruh orang mundur, tapi kita yang ngasih tahu. Nanyain. Aku nih pemimpinmu. Aku melihat bahwa sayang kalau kamu tuh di sini, kamu tuh cuma bisa apa ya, mengerjakan kasarannya gini lah. Kamu bisa talentamu nih 5 nih, tapi di sini cuma kepake 2. Hmm. Tapi kalau kamu di sana 5 talentamu kepake semua. Mm, 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 Hmm, mm, Kan mm, gitu. Kita kan mm. ya. bisa ngasih tahu ya, kita bisa kasih pengertiannya seperti itu sih. Kalau aku lakukan pasti responku begitu sebagai pemimpin. Aku akan mencoba mengarahkan. Aku akan tanya, suruh dia jawab, terus di review, terus kasih diarahkan ke hal yang lain, ke hal yang Hmm. memang Oke. memang dia jago di Berpotensi situ di situ. gitu loh. Iya. Kekuatannya di situ Mm, mm. gitu. Jadi nggak perlu nyakiti dan harus Ya, ya, berkata ya. yang enggak ya gitu Mm, sih. mm, mm. Mm, mm, mm. Mm-mm. Memang harus didasari dari ngobrol hati ke hati, Betul, betul. bukan yang kayak Betul, gara-gara Judgment. emosi menghakimi gitu. Iya, betul. betul, Nah, itu kadang yang betul. pelayan-pelayan Tuhan tuh susah gitu. Karena udah tahu nih, dia jeleknya di sini nih, aku udah jengkel nih. Nah, itu jengkel itu tuh dipendem gitu. Nanti waktu bisa Hmm, ketemu sama orangnya, wah, Jar. langsung jadi kayak bom waktu gitu. Di apa ya, dibuka semuanya bla 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 hmm, gitu kan. hmm, Nah, itu yang hmm. yang yang bahaya tuh itu Iya, gitu iya. kadang. Memang harus Jadi jadi diobrolkan ya. jadinya kerasanya bukan kayak menajamkan tapi ya dibenturkan, memang dibenturkan gitu. Ini tusuk Iya, ya. Ya, tusuk ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi iya, ya memang itu harus harus dari awal ngomong lah bahwa ya ini kita ngobrol dari hati ke hati, Hmm. Hmm. bukan untuk betul, menghakimi Betul. Mungkin itu gitu. juga buat betul. teman-teman yang mungkin sama seperti aku yang kayak memimpin orang-orang yang lebih tua kayak gitu. Ya, Tapi kita seorang pemimpin tapi yang dipimpin tuh lebih tua tuh mungkin itu juga cukup susah sih, jadi Pastor. struggle tersendiri Iya, ya. benar-benar benar. Jadi kayak aduh ngomongnya Pasti. gimana ya, nggak enak. Tapi kok kalau nggak diomongin nanti gimana gimana Kok kayak dia gitu. lebih senior tapi Ya, gitu betul. kan. Ya, ya, ya. Nah, teman-teman harus kalau sebagai apa ya, ketika memimpin yang lebih senior, tetaplah Hmm, kita Timotius itu kan seorang yang muda. hmm, Hmm, Tapi hmm, hmm, bagaimana Paulus pesan bahwa janganlah kamu tuh dianggap rendah karena engkau tuh muda. ya. Maka hmm, dari itu Paulus berkata ke Timotius, kamu tuh jadi contoh. Ya. Jadi orang itu
orang yang dewasa itu jadi contoh itu nggak perlu nunggu senior dulu. Ya, betul. Waktu muda pun orang itu bisa melihat sebuah contoh. Contoh dari apa? Perkataan kita, perbuatan kita, iman kita, perilaku kita. Itu kan disampaikan oleh Paulus ke Timotius ya. Maka Mm-mm. dari itu bagaimana kita tuh memimpin oleh senior ya? Ya kita harus ngasih contoh memang. Ya, 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 Duluan ngasih contoh Mm-mm. gitu. ya. Karena baru setelah yang senior melihat bahwa oh ternyata walaupun pemimpin saya jauh lebih muda, tapi dia sudah memberikan contoh teladan yang baik. Ya Ya, betul. Nah, betul. di situ nanti lebih mudah untuk yang senior ini lebih apa ya, lebih bisa follow kita tuh lebih enak. Ya, betul. Mm-mm. Tapi Berarti, kalau kita terlalu sungkan dan tidak bisa menunjukkan kapasitas kita sebagai pemimpin, ya itu repot juga. Kita di situ ya, kan fungsinya bukan oh karena saya senior, karena saya junior itu kan nggak ada urusan dengan itu sebetulnya. Iya, ya, iya, iya. betul. Kita itu di situ sebagai kapasitasnya sebagai pemimpin. Ya, Kalau aku nih sedang jadi pemimpin, aku udah posisinya ya aku melakukan sebagaimana fungsiku aja. ya, Mau yang Mm-mm. ya, lebih senior pun, mau lebih junior pun, saya yang mimpin. ya. Iya. Gitu. Mm-mm. Ya, berarti tetap dan boleh menggunakan otoritasnya, tapi nggak boleh otoriter. Oh iya betul, Luis. Iya, Eh, betul. Keren. ada aja. Oh, ya, ya, biasa lah. Biasa. Spontan ya. Spontan. Uy. Keren, keren. Nah, ini kalau aku mungkin tetap di dalam ruang lingkup pelayanan yang Hmm. mau aku tanyain ini Hmm, hmm, eh, mungkin ada beberapa dari teman-teman atau anak-anak muda yang relate. Biasanya kan kalau anak-anak muda dalam satu pelayanan, wih, lihat itu di apa lawan jenisnya tuh kayak wah, pelayanan nih bareng aku nih. Nah, terus jadi dekat-dekat dalam satu pelayanan. Terus tiba-tiba eh, apa ya? Jadi kayak ini ada dua dua tipe nih. Ada yang kayak gara-gara pelayanan terus dia jadi semakin dekat. Ada yang gara-gara pelayanan terus dia jadi semakin bukan pelayanan terus sih. Gara-gara dekat jadi pelayanan terus. Hmm, 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 Gara-gara hmm. dekat ada yang pelayanannya malah hilang gitu. Oh. Gitu. Terus Hmm. dan ada yang akhirnya kayak wah kalau udah putus nih ya udah nih komunikasinya jadi jelek nih. Padahal masih di dalam satu pelayanan nih. Nah, Hmm. ini gimana nih? Mungkin jawabannya klise tapi mereka perlu tahu nih. Buat Iya. buat Utars ya perlu tahu. Kenapa nanya yang gini nih? ya, Ya nggak apa-apa lah. Pengalaman ya? ya, ya. Ya bisa jadi. Oke, gimana Pastor? Ya itu terjadi di mana-mana sih. Bahkan ada yang putus juga langsung pindah gereja juga ada. Wah, Itu Hmm. yang penting Ya, nggak dan boleh itu, cari yang beda gereja aja gitu kan. oh ya dong, tetap tetap salah satu server cuma pindah gereja itu kerap kali ya. Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Iya. Jadi mungkin udah sampai yang tahap nah ini ya makanya kalau pacaran itu dilakukan di saat yang tidak sebelumnya tidak siap sebetulnya, tapi Hmm. dipaksakan hanya berdasarkan perasaan dan cuma modal cinta doang gitu ya. Hmm. Dan sedikit aja ya aku sharing ya. Kemarin aku sempat Boleh, ngisi boleh. di Family Blessing keluarga muda di Hmm. AIS Semarang. Aku ngomong gini, kalau kita baca di Bible, firman Tuhan itu nggak pernah ngomong tulis di Amsal ya bahwa rumah tangga tuh dibangun di atas dasar cinta tuh enggak. Oh. Wow. Bible menulis bahwa rumah tangga tuh dibangun di atas hikmat, kepandaian, dan pengertian. Wow. Oh. Nah lo, Tuh, kamu berarti nah nggak pernah lo, dengerin firman Tuhan tuh, nggak pernah baca firman Tuhan hikmat, kayak gitu aja nggak tahu. kepandaian, dan pengertian. Padahal orang nikah karena apa? Orang Karena pacaran cinta, karena apa? karena cinta. Nah, cinta kan? Hmm, Dan hmm, hmm. ternyata itu nggak cukup. Modal Hmm, Oh, cinta hmm. itu nggak cukup. Wah. Diperlukan hikmat, wis. diperlukan hikmat, Hmm, diperlukan kepandaian. Kepandaian dalam memanage emosi, kepandaian dalam komunikasi, kepandaian dalam mengatur keuangan, kepandaian dalam hal lain dan sebagainya lah ya. Dan juga Hmm, yang paling penting ada pengertian. Pengertian untuk apa? Karena kan kita kan berbeda. ya, Nah, makanya sekali lagi pacaran itu seharusnya untuk mereka yang sudah siap, ya. bukan untuk anak-anak. Hmm, Kalau hmm. dilakukan sama anak-anak, ujungnya apa? Ya kayak gitu itu. Begitu putus, pindah gereja, gitu hmm, ya. Bubar, udah nggak pelayanan lagi. ya. Hmm. Anak-anak, anak-anak tuh begitu.
Oke. Anak-anak, makanya pacaran itu bukan untuk anak-anak seharusnya. Pacaran Hmm. itu khusus untuk bagi mereka yang sudah siap. Artinya Hmm. mereka yang sudah dianggap dewasa. Nah, Mm-mm. siapa yang dianggap dewasa? Orang yang dewasa itu adalah orang yang siap memikul yang namanya tanggung jawab atau berani bertanggung jawab. Ya. Itu namanya orang dewasa. Wah. Nah, jadi kalau tahu bahwa oke nih, memang bubar nih, mau putus nih, tapi saya bertanggung jawab, saya masih bertanggung jawab dan berfungsi di pelayanan, ya saya akan bertanggung jawab dengan itu. Mm-mm, Hmm. mm-mm, mm-mm. Jadi udah nggak ada kaitannya dengan mantan pacar, udah nggak ada urusan. Ya, ya, ya. Dia tahu tanggung jawabnya. Mm. Nah, itu dewasa. Hmm. Tapi kan banyak banyak kan yang nggak dewasa. Ya, Kebanyakan kan masih modal, masih anak-anak. Ya. ya, betul. Nah, itu dia. Ya, 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 Jadi ya. semoga yang dengerin, kalau sebelum pacaran cobalah dipikir dulu, ya Betul. pacaranlah ketika sudah siap, Siap. artinya Betul. sudah dewasa dan siap bertanggung jawab dan berani bertanggung jawab. Itu aja. Kalau Betul. orang ngerti tanggung jawabnya sih beres sih, pelayanan pasti beres, Ya, Mm-mm. ya. sekolah pasti beres, Mm. kerjaan pasti beres. Nggak modal begini, oh putus kerjaan amburadul, ngerjain kuliah males, sekolah Ya. males. Itu itu sih anak-anak banget gitu loh. Tapi itu normal nggak, Pastor, kalau misalnya akhirnya Hmm. mempengaruhi mood secara pelayanan dan pekerjaan dan perkuliahan gitu? Iya, apakah berpengaruh? Pastinya berpengaruh sebentar, Ya. tapi kan ada limitnya. Ya. Hmm. Tapi kan Ya, ada limitnya. Mm-mm. ya, Tapi ya, ya. kan kita bisa melihat effortnya. Seseorang yang uh, dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja, tapi berusaha untuk melakukan tanggung jawabnya. Itu yang kita kasih apa ya? Applause gitu loh. Kita kasih Ya, Mm-mm. apresiasi. ya. Nah, memang Even nggak di gampang. Cuma Ya. untuk orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab, dia nggak hidup dari apa yang dia rasain. ya, betul, betul, Hidupnya betul. bukan berdasarkan perasaan lagi. Ya. Ya hidupnya sudah, Ah, ya sudah saya punya tanggung jawab. Ya udah saya kerjakan. ya. Dalam Ah. pelayanan, dalam keluarga, dalam studi, dalam Mm. kerjaan. Yang lain nggak ada urusannya. Hmm. Gitu. Hmm. Wow, keren banget ya. Keren. Kadang orang Mm-mm. udah umurnya gede aja belum tentu ya bisa bertanggung jawab. Iya, betul, betul. Belum, belum, Oke, oke, Mas. belum. Tenang, tenang, Master. Tenang, Mas. Tenang, tenang. Mm-mm. Langsung Jawabnya kaget. langsung, Lantang banget. lantang banget. Belum. 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 Memang iya. Karena Iya, nih iya. kejadian Betul. banyak ya, kejadian banyak nih. Ada orang umur udah 40-an gitu ya, kelakuannya juga kayak masih 20-an juga masih ada. Wah. Iya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang baru 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, tapi karakter mereka mateng sekali. Mm, 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 mm. Mereka dewasa sekali. Ya. Dan aku percaya orang seperti ini pasti di prosesnya tidak mudah. Iya, Sudah iya. melewati begitu banyak hal-hal yang sulit, sudah melewati begitu banyak tantangan sehingga karakternya terbentuk. Iya, iya. Jadi aku udah lihat tuh yang modelnya 40-an juga kayak anak-anak ada gitu ya, nggak punya tanggung jawab, banyak Mm. gitu ya. Tapi juga ada kok, masih muda, tapi anak-anaknya apa orangnya tanggung jawab, Iya, iya. matang. Ya. Aku sebut kata matang ya, Iya, iya, iya. gitu. Wow. Berarti berarti ya boleh berpacaran atau dekat sama orang yang dalam satu pelayananmu, tapi dengan syarat kamu sudah dewasa, sudah berani bertanggung jawab, kamu Betul. Betul. mengerti mengerti kapasitasmu di dalam Mm-mm. pelayanan, di dalam Ya. hubunganmu juga gitu. Betul. Jadi tidak, kalaupun ada konflik di dalamnya atau bahkan sampai amit-amit nih sampai putus gitu kan, ya Mm, tidak akan mm. mempengaruhi banyak hal, maksudnya mempengaruhi pun tidak sesignifikan itu gitu. Iya, iya betul, Betul. betul. Pengaruh mungkin ada sih ya, mungkin yang ngambil stres sedih. Cuman jangan berlarut-larut sih lebih tepatnya ya, ya. Baru, Hmm. baru. Ini kita kasih contoh nih, kita kasih contoh nih, Oh, kita kasih boleh, contoh boleh. nyata ya. Aku sama istriku dulu waktu masih pacaran misalnya. Hmm. Waktu kami marahan gitu, waktu kami bertengkar gitu ya. Kan ada orang-orang gini, bertengkar, terus terbawa kemana-mana tuh. Sampai Mm. pelayanan, orang nggak ngerti apa-apa, kena getahnya, Ya, Iya, ya. iya, gitu iya, kan. iya. Orang keluarga kita, adik kita, kakak kita nggak tahu Betul, apa-apa, kena gitu betul, kan. betul.
itu menurutku sih nggak dewasa gitu loh. Hmm. Kalau kami bertengkar, kalau aku bisa pribadi, aku nggak pernah bawa masalah pribadiku tuh keluar. Hmm. Hmm. Contohnya aku marah nih, kan aku marah sama satu orang. Ya. Aku marah dengan pacarku. Aku bukan marah dengan teman-teman pelayananku. Aku nggak marah dengan keluargaku. Aku nggak marah dengan mereka. Ya. Jadi kenapa marahku aku bawa ke mereka? Ya, Hmm. betul, 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 betul. Nangkep ya, nangkep ya. 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 Nah Betul. seharusnya seperti itu. Jadi pelayanannya tetap enak, Ya. gitu ya. Ya. Walaupun tetap ada ganjelnya ya, dan itu harus Ya, diselesaikan. Iya. mm-mm. Tapi by the way nggak ada yang kena. Ya, nah itu ini Mm-mm. salah satu hal yang mungkin nyerempet juga nih sama yang mau tak ceritain. Jadi Iya. kemarin aku dapat kayak pelatihan WL gitu dari salah satu hamba Tuhan dari Mm-mm. Bandung. Nah, beliau ini cerita bahwa ada member musisinya itu berantem bener-bener hamin berapa jam atau berapa menit Wih, sebelum pelayanan. pelayanan. Ya, bahkan sampai mungkin kayak benar-benar berantemnya tuh nggak cuman di chat, nggak cuman di ini, tapi semua orang tuh tahu gitu. Uh, Semua orang. Hmm. Nah, mm. dia bilang sama si hamba Tuhan ini, karena dia worship pastor juga, dia bilang lah, kayaknya aku nggak pelayanan dulu deh gitu. Hmm. Terus tahu nggak responnya hamba Tuhan ini apa? Ah, Enak aja orang kamu udah bikin kekacauan, nggak bisa kamu harus tanggung jawab. ah, Wah, gila. ah, ah. Hmm. Oke, wah keren banget. Aku tuh cerita gini masih merinding kayak responnya keren banget. Bukan bukan kita dituntut untuk apa ya, menyelesaikan, ya memang dituntut untuk menyelesaikan tugas yang di Tuhan beri gitu ya. Mm, Tapi mm, mm. kamu ada masalah pun juga kamu harus deal with it gitu. Karena Ya, kamu sudah dikasih tanggung jawab ini sama Tuhan gitu. betul, Nggak betul. boleh Iya dong. menyepelekan Hmm. ini Mm, gitu. mm, mm. Itu benar-benar ngena banget buat aku. Jadi kayak mau sekacau apapun kita, mau seberapa gede Mm. masalahnya kita, mau itu konflik sama pasangan kita, sama pacar, sama orang tua, sama Ya, temen, mm, sama mm, siapapun, sama bahkan sama teman pelayanan sendiri pun yang mm, kamu mau satu pelayanan, mm, 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 ya mm. kamu juga tetap harus melayani dengan sepenuh hatimu gitu loh. Iya, betul. Wah, itu keren banget sih. Keren, Aku kayak, Itu tanggung jawab namanya. nah itu betul. keren banget. Itu dewasa. Iya, 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 iya. Tapi walaupun nggak semua orang bisa kayak gitu, aku Ya, sangat-sangat mengapresiasi apa yang direspon sama, maksudnya responnya si worship pastor ini. mm, Kayak mm. nggak bisa, kamu udah bikin kekacauan, orang semua pada tahu, kamu tetap harus pelayanan. Nanti setelah kamu pelayanan, baru kamu ngobrol sama saya. Ah, Baru Hmm. kamu ngobrol So berdua good. empat mata sama saya, terus nanti si orang yang satunya yang Mbok ajak berantem itu juga ngobrol sama saya empat mata gitu. Kalian ada masalah apa diselesaikan, bla 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 mm, bla. mm, Wah mm, itu kayak mm. that's how you lead gitu loh. Harusnya Ya, kamu memimpin tuh ya kayak gitu itu. iya, 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 Itu iya. jadi Iya. jadi Iya, Oke, eh, oke. contoh gitu buat aku. so Keren, good. So good. keren. Betul, Dan ada beliau masalah ya adalah diselesaikan. beliau adalah Betul. Pastor Ashley. Ah, Wow. pantesan nggak Itu. tuh. Gak datang, aku gak datang. Nah, tidak terasa ya obrolan kita ya sudah kemana-mana nih. Ya, Walaupun kemana-mana, tapi kita tetap di ruang lingkup pelayanan ya. iya betul. Dan mungkin itu relate banget sama orang-orang Relate yang banget. teman-teman yang mungkin kayak, iya aku pernah nih kayak gini tapi nggak pernah cerita. Iya aku Hmm. Betul, kayak gini, nah mungkin bisa bisa mungkin bisa menjadi apa ya, kayak insight juga sendiri gitu. betul. Nah, nggak kerasa juga kita udah hampir jam 6 ya di sini ya. Hmm, betul. Ya, Seperti biasa, Pastor Albert, sebelum kita tutup, aku mau minta Pastor Better Albert untuk buat kasih satu pesan buat pendengar semuanya Good News Family ya Church betul gitu kan. cheerleaders untuk Silakan. teman-teman semuanya. ya. Yang pertama, ketika kita melayani, kan firman Tuhan berkata begini loh. Kita tuh kan memberi dari kelebihan kita kan, gitu loh. Karena kita Ya, nggak mungkin beri dari kekurangan kita. Kita tuh beri dari kelebihan kita. Maka Ya. dari itu, alangkah lebih baiknya kalau kita sudah mengenali pribadi kita tuh seperti apa. ya, Segala potensi, talenta, kelebihan yang sudah Tuhan kasih itu kita tahu. Hmm. Sehingga ketika kita melayani, sungguh itu bisa dimaksimal. Kalau kita bisa maksimal, otomatis yang merasakan dampaknya itu nggak cuma dibuat diri kita sendiri, ya, melainkan betul, ada begitu banyak orang yang akan terlayani dengan baik, betul. akan memberkati hidup banyak orang kalau kita ngerti di mana kelebihan strength kita di mana.
Ya. Terus bahwa kalau ketika kita melayani, ingat eh, sepanjang kita bertemu dengan manusia gitu ya, dan masih terdiri dari darah dan daging, mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk melukai dan mengecewakan kita. Ya. Itu mengapa pentingnya kita ketika kita melayani fokusnya kepada Tuhan, bukan Ya. ngelihat manusianya. Karena kalau kita mengharapkan melihat manusianya, kita pasti kecewa. Tapi Ya. kalau kita berharap ke Tuhan, percaya deh, kita tidak akan kecewa. Gitu loh. Yes, Tidak betul. akan sia-sia. Segala jerih payah kita nggak akan ada yang sia-sia. Ya. Pasti akan berbuah pada waktunya. Itu aja sih. Amin. Betul Wow. banget itu, betul sekali, Ada yang mau relate. tambahin apa? Enggak, saya relate banget kalau memang kita berharap sama Tuhan tuh, walaupun mungkin lagi ada di titik rendah, tapi kalau kita berharap tuh mungkin nggak langsung cerek kok Ya. selesai gitu, tapi benar-benar yang kayak pelan 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 kayak gitu. Dan itu apa, relate sih, mesti aku juga pernah ngerasain Bahkan harus seperti itu. mengalami proses-proses yang Betul, enak dulu ya. betul banget, Kalau betul banget. berharap sama Tuhan ya. Mm-mm. Tapi ya itulah caranya Mm. Tuhan membentuk karakter kita gitu Iya, kan. bener. Membentuk Ya, rohani kita gitu bahwa memang kita tuh nggak bisa bergantung sama orang ya, bergantungnya sama Tuhan. Tuhan. Gitu. betul. Wow. Terima kasih Luar biasa semuanya. sekali pembicaraannya. Terima kasih Pastor waktunya buat Pastor Albert. Pleasure. Davidnya Thank you, memberikan Hastin, Farel. cerita-cerita. Sama-sama ya, tidak Terima kasih, intinya memberikan cerita, luar biasa. berikan apa ya, wawasan ya, Ya, betul. gimana harus merespon, gimana Hmm, harus menanggapi gitu kan. Kadang kita tuh ya ini ya mungkin karena beda beda apa ya, beda generasi dan belum berpengalaman. iya, Jadi kita betul. tuh menanyakan banyak hal yang memang mungkin ke orang yang lebih berpengalaman. Betul sekali. Gitu. Terima kasih banyak Terima sekali kasih, lagi buat Pastor Pastor Thank Aldi. you, Albert, Farel. Thank you, buat waktunya Hastin. See you semakin again. luar biasa dalam pelayanan Yes, dan semakin dipakai oleh Tuhan lebih betul. lagi. Dekati keluarganya juga. Amin. Amin. Ya kita juga pamit buat Good News Family semuanya. Jangan lupa buat Leaders dengerin semuanya. DTS, Deep Talk Session di Tiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku, Astin. sama Farel. Kami pamit. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Ada kalanya